Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tariza Bilbina Tilmasani dengan NIM 201103111550 dari kelas F, dan di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi viktimologi dan sistem peradilan pidana Indonesia. Baik, viktimologi adalah cabang ilmu hukum dari kriminologi yang membahas secara khusus mengenai korban kejahatan, termasuk karakteristik korban, hubungan antara korban dan pelaku, serta posisi korban dalam hukum pidana. Dan setahu saya, dalam konteks peradilan pidana Indonesia, peran dan perlindungan terhadap korban belum dapat perhatian lebih proporsional dibandingkan dengan pelaku tindak pidana. Dan sistem peradilan di Indonesia terdiri dari 5 komponen. Yang pertama yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga kepemasyarakatan, dan yang terakhir ada advokat. Dan pada dasarnya sistem 5 komponen ini dibentuk untuk menangani tindak pidana yang ada berdasarkan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan. Namun seringkali kita jumpai secara tidak sadar mungkin dalam praktiknya sistem masih cenderung berorientasi pada pelaku, sehingga korban seringkali kurang diperhatikan untuk hak-haknya, sehingga tidak terpenuhi dengan secara maksimal. Korban kejahatan dalam sistem hukum Indonesia hanya berperan sebagai saksi atau pelapor, padahal korban adalah pihak yang dirugikan secara langsung akibat tindak pidana. Maka seharusnya korban diberikan posisi yang kuat untuk melakukan proses hukum. Tapi seringkali saya jumpai di berita atau di televisi, korban justru mengalami penderitaan tambahan pada saat proses hukum. Contohnya seperti trauma saat memberikan keterangan berulang-ulang, terdapat tekanan psikologis saat persidangan, hingga intimidasi dari pihak lain atau pihak yang tidak berwenang. Padahal dalam sistem hukum Indonesia sudah ada dasar hukumnya, peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 13 2006, dan undang-undang tersebut telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014. Kalau tidak salah itu mengenai perlindungan saksi dan korban. Di dalam undang-undang tersebut sudah jelas dijelaskan mengenai korban mendapatkan perlindungan seperti perlindungan fisik, bantuan psikologis, bantuan serta hak atas kompensasi, restitusi, dan itu dijalankan oleh Lembaga Perlindungan Saksi LPSK kalau nggak salah. Dan LPSK itu yang bertugas menjamin keselamatan dan pemulihan bagi korban maupun saksi tindak pidana. Dalam prakteknya dalam masyarakat, korban kerap mengalami kerugian sekunder seperti reviktimisasi dalam proses penyidikan dan persidangan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa sistem belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan korban, dan oleh karena itu pendekatan victim oriented
sangat diperlukan untuk menjamin hak korban secara menyeluruh termasuk hak atas perlindungan, partisipasi dalam proses hukum, restitusi dan rehabilitasi untuk korban tindak pidana begitu. Dan untuk mewujudkan penjelasan-penjelasan saya di atas, untuk mewujudkan keadilan secara menyeluruh di Indonesia, dalam sistem peradilan pidana perlu mengadopsi pendekatan secara victim oriented, yang sudah saya sebut tadi di atas, atau sepenuhnya berorientasi pada korban. Dan menurut jurnal-jurnal yang saya baca dan yang saya pahami, pendekatan victim oriented ini menempatkan korban sebagai subjek yang harus dilindungi dan dipulihkan, bukan hanya sebagai alat dalam proses hukum begitu. Dan setahu saya ada satu pendekatan yang telah diterapkan di dalam masyarakat Indonesia, yaitu keadilan restoratif atau restoratif justice yang ada di hukum Indonesia. Dan saya juga sedikit tahu mengenai restoratif justice, proses penyelesaian perkara pidana yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat untuk mencari solusi yang adil yang bersifat memulihkan, bukan semata-mata menghukum begitu. Dan demikian, viktimologi memberikan pemahaman bahwasannya korban kejahatan itu memiliki hak-hak hukum yang setara yang harus diakomodasi oleh sistem peradilan Indonesia. Dan reformasi sistem hukum yang lebih berorientasi pada korban menjadi sangat penting agar tidak tidak serta-merta menguntungkan suatu pihak, negara ataupun pelaku, tetapi juga korban sebagai pihak yang paling dirugikan atau terdampak dari kejahatan tersebut. Sebenarnya menurut saya perlu sekali dilakukan reformasi hukum dan perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana dengan menempatkan korban sebagai subjek utama dan mencapai keadilan, bukan hanya sebagai pelengkap atau pembuktian kesalahan pelaku. Ada pula langkah-langkah menurut jurnal yang saya baca, langkah-langkah penguatan untuk korban gitu ya, langkah-langkah seperti penguatan LPSK, sosialisasi hak korban, penyederhanaan mekanisme restitusi kompensasi, serta penerapan keadilan restoratif secara konsisten dapat menjadi solusi untuk membangun sistem hukum yang adil, humanis bagi semua pihak, terutama bagi korban yang selama ini terpinggirkan oleh negara. Bukan hanya untuk pelaku keadilan, tapi juga untuk korban. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena di sini saya juga minim pengetahuan sebagai mahasiswa S1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.